Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, saya Yuris Prasica kembali menemani Anda dalam program Bincang Unesa, Profil Prodi. Merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Radio Unesa yang memberikan informasi, inspirasi yang tentunya untuk mengenal lebih detail mengenai berbagai program studi yang ada di Unesa. Nah rekan Unesa, tentunya sekarang Yuris di samping saya sekarang sudah ada narasumber dari program studi S1 PJKR, yaitu Bapak Dr. Herianto Nur Muhammad MPD. Halo Bapak. Halo Mbak Yuris. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Nah rekan Unesa mungkin sudah familiar ya dengan Bapak Heri ini yang merupakan ketua program studi dari S1 PJKR. Nah kita akan berbincang mengulik-ngulik ya lebih detail lagi mengenai program studi ini. Langsung saja nih Bapak ya. Siap. Mengenai program studi S1 PJKR itu pendidikan jasmani, kesehatan dan juga rekreasi. Nah itu kalau misalnya Bapak Heri bisa menjelaskan lebih detailnya lagi nih kepada rekan Unesa mengenai bagaimana sih sejarahnya berdirinya S1 PJKR ini di Unesa. Ya, jadi memang sejarahnya panjang ya. Dimulai dari IKIP Surabaya. Jadi dulu waktu IKIP Surabaya itu S1 PJKR ini masih bernama jurusan pendidikan olahraga. Baru kemudian ada SK tahun 2006 itu baru terbentuk S1 pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Oke. Dulunya kan ikut Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan ya. Itu kan ikut FKIK namanya. Baru kemudian berangsur-angsur ke sini ikut FPOK namanya. Kalau sekarang sudah ikut Fakultas Ilmu Olahraga Unesa. Itu aja sejarahnya sebenarnya. Nah, kemudian dari segi visi dan misinya nih Pak, yang dijalankan oleh program studi S1 PJKR ini seperti apa? Ya, secara sederhana begini Mbak Yuris. Jadi visi kami itu adalah mewujudkan program studi ini S1 PJKR ini memiliki daya saing di tingkat ASEAN begitu. Tetapi itu nanti kita capai 2025. Jadi visinya ke sana. Sedangkan misinya yaitu tadi kita menyiapkan SDM unggulan begitu karena kami ini konsentrasinya untuk mencetak guru PJOK ya kan. Jadi ada istilah yang perlu kita pahami di sini bahwa jurusan kita itu pendidikan olahraga, program studinya S1 pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Namun nanti ketika sudah lulus nama mata pelajaran atau bidang studi di sekolah itu PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan memang arahnya ke sana mewujudkan misinya itu tadi. Ya, mewujudkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian mendorong penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tentunya masuk di Tridharma perguruan tinggi itu, kemudian mengembangkan tata kelola prodi kami ini untuk memperbaiki yang dari sisi internal begitu, lalu menjalin kemitraan atau kerjasama, itu misinya. Dan memang dijalankan begitu ya Pak ya, sedemikian rupa diterapkan di beberapa program-program mungkin unggulan yang dimiliki oleh prodi seperti itu. Ya. Nah kemudian Bapak dari segi antusiasme mahasiswa baru yang ingin bergabung di S1 PJKR ini seperti apa dari tahun ke tahun? Ya kalau kita lihat datanya dari 2 tahun terakhir ini yang mendaftar itu bisa sampai 600-700 orang. Tetapi kita hanya punya daya tampung itu sekitar 200 orang. Tapi grafiknya tetap naik sih setiap tahun. Artinya peminat di prodi kami ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu aja. Nah kemudian Bapak dari segi calon mahasiswa nih yang ingin bergabung di S1 PJKR ya, itu apakah harus memiliki keistimewaan sendiri bagi dia gitu untuk bisa bergabung di prodi ini? Ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa masuk di prodi kami, tetapi tentunya akan sangat mudah bagi mereka-mereka yang punya basic keolahragaan. Misalnya punya prestasi atau pernah jadi atlet atau punya prestasi di olahraga maupun hal-hal yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Itu akan lebih mudah gitu. Dan bisa dibilang
bisa jauh lebih menyesuaikan begitu ya Pak ya dengan suasana pembelajaran. Karena bagaimanapun juga kita lebih banyak praktikum daripada teorinya. Jadi kalau basic fisiknya kurang bagus kan kasihan, kesulitan nanti mengikuti perkuliahan. Benar-benar. Nah, kemudian S1 PJKR yang ada di UNESA ini apa sih Pak keunggulannya dibandingkan dengan program studi lainnya mungkin di luar dari UNESA begitu? Ya, jadi artinya mata kuliah yang kita set itu memang muaranya adalah untuk membentuk atau mencetak menjadi guru PJOK. Namun di luar itu kami juga memberi sangu ya, bekal untuk mereka supaya ketika sudah lulus menunggu menjadi guru, diterima jadi guru itu masih memiliki skill yang bisa digunakan oleh mereka, misalnya mencari nafkah atau menambah keahlian lain, bekerja dan lain sebagainya. Salah satunya misalnya dengan mata kuliah fitness dan spa terapi. Nanti artinya mereka itu selain bisa jadi instruktur fitness, juga bisa jadi terapis begitu. Mungkin juga ada jurnalistik olahraga. Jadi sebelum mereka jadi guru, mereka bisa merambah dunia jurnalistik. Atau syukur-syukur meskipun sudah jadi guru pun masih tetap aktif di dunia jurnalistik. Ya, kan menarik sekali itu. Termasuk kewirausahaan, kewirausahaan olahraga. Jadi kami itu punya mata kuliah itu yang untuk membekali adik-adik kita gitu. Jadi memang di samping mata kuliah utama begitu ada mata kuliah penunjang begitu ya Pak ya. Dan disebutkan Bapak itu tadi atau ada beberapa lagi yang masih lain? Ada lagi. Tapi ya memang yang utamanya seperti itu tadi. Ya. Nah kemudian cukup menarik ya Pak ya karena memang mungkin sebagian orang yang awam dengan jurusan pendidikan jasmani, kesehatan dan juga rekreasi hanya berpandangan bahwa yang dipelajari nanti hanya mengenai olahraga ataupun kesehatan dan sebagainya. Ternyata kalau rekan UNESA ingin bergabung di S1 PJKR UNESA ini bisa menggali keterampilan-keterampilan lainnya begitu ya Pak ya. Betul. Jadi tidak hanya apa yang kita siapkan semata-mata jadi guru pendidikan jasmani saja, tetapi juga banyak hal-hal lain yang sebagai penunjang sehingga minimal lulusan kita itu bisa mandiri gitu. Nah, bisa dijelaskan satu mata kuliah penunjang itu tadi Pak yang mungkin rekan UNESA ingin tahu lebih detail gitu. Mungkin yang tadi fitness dan juga spa terapi itu seperti apa Pak? Jadi begini, nanti kalau kita itu ada di mata kuliah tersebut, maka akan diajari atau ada mata kuliah materi-materinya itu berkaitan dengan bagaimana mahasiswa ini bisa menguasai alat-alat fitness itu, bagaimana menggunakan, tujuannya apa, termasuk sampai membuat misalnya program latihan sederhana untuk fitness itu. Sedangkan yang di terapi biasanya kan banyak juga misalnya masase. Itu kan juga masuk di mata kuliah wajib kita. Bahwa alumni atau lulusan kita itu harus mampu misalnya memperbaiki atau pertolongan pertama pada cedera. Termasuk masas olahraga, jadi masas kebugaran. Supaya yang datang misalnya merasa tidak enak badannya, kemudian kita masas akhirnya lebih bugar lagi. Atau sampai ke recovery ya kan, mungkin ada yang cedera atau apa, dimasas jadi lebih sembuh lagi atau lebih pulih lagi ke asalnya. Gitu Mbak Iris. Nah berarti bisa dibilang porsi mata kuliahnya itu lebih banyak keterampilan. Iya, 60-40 kita itu rasionya antara praktikum dengan yang teori. Yang praktek lebih banyak tentunya. Nah di tengah pandemi seperti ini ya Bapak ya, bagaimana sih penerapan perkuliahan di masa pandemi di S1 PJKR ini? Tentunya tadi kan disebutkan bahwa 60% adalah praktikum. Nah itu bagaimana strateginya dari begini, Prodi? Tetap di semester ini atau nanti semester berikutnya semua mata kuliah akan tetap kita keluarkan, baik yang teori maupun yang praktek. Jadi kita tidak menyimpan yang praktek nanti aja lah di belakang-belakang, tidak, karena kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Tetapi nantinya kami akan membuat semacam training camp begitu. Jadi untuk mata kuliah yang berbasis praktikum itu nanti akan ada training campnya. Jadi meskipun sekarang lulus, berarti yang dinilai adalah pengetahuan dan sikapnya. Ya, tetapi untuk keterampilannya nanti kita akan buat semacam training camp begitu 3-4 hari untuk mengasah keterampilannya yang waktu pandemi ini tidak bisa kita berikan. Benar-benar. Nah berarti kalau misalnya mata kuliah yang praktikum tersebut ya Pak ya, mendatangkan dosen tamu kah untuk mungkin kerjasama begitu?
meskipun tidak pandemi, kita tetap ada dosen tamu. Jadi memang tiap-tiap mata kuliah itu boleh mengajukan dosen tamu atau praktisi begitu untuk memberikan mata kuliah sekali atau 2 kali pertemuan. Seperti itu. Nah, kemudian kerjasama apa saja sih Pak yang sudah terjalin di S1 PJKR ini yang bisa memberikan suatu unggulan lah? Ternyata mahasiswa yang bergabung menjadi mahasiswa di S1 PJKR ini benar-benar memiliki keterampilan yang unggul begitu. Iya. Jadi memang banyak sudah kerjasama yang sudah kita lakukan dengan instansi di luar ya terutama. Yang jelas dengan asosiasi prodi. Jadi kami itu punya asosiasi program studi se-Indonesia itu biasanya atau yang sekarang ini kebetulan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kami sudah menggagas atau bahkan sudah mengaplikasikan pertukaran dosen pengajar. Jadi di dalam beberapa mata kuliah dosennya sudah bukan dari UNESA lagi, tapi kita mendatangkan dosen dari luar meskipun masih menggunakan istilahnya online ya, media online. Tapi suatu saat nanti kalau kita sudah selesai pandeminya, maka kita akan bertukar secara real gitu. Kami ke sana atau mereka ke sini. Termasuk nantinya penguji skripsi misalnya. Jadi itu kerjasama dengan asosiasi. Asosiasi itu kan membawai seluruh program studi yang di Indonesia. Itu yang untuk terkait dengan keprodian. Ada juga dengan dari luar, misalnya MGMP, musyawarah guru, ya kan, mata pelajaran. Itu kami juga punya kerjasamanya. Itu nanti di bidang pendidikan maupun penelitian dan pengabdian. Jadi kita akan kolaboratif itu, riset maupun pelayanan pada masyarakat. Lalu ada juga kerjasama dengan instansi atau spot industri. Jadi itu nanti kita buat untuk kegiatan PKL mahasiswa. Kami sudah menggagas dengan training zone, itu nama institusinya, lembaganya, itu bergerak di bidang kebugaran jasmani. Jadi selama ini mahasiswa bisa PKL di sana. Ya. Kemudian yang dari luar negeri itu kami ada 2 perguruan tinggi. Yang pertama adalah University Kebangsaan Malaysia. Itu kemarin kita sudah menerima PLP mereka ada di sini. Mungkin seharusnya kita yang memberangkatkan ke sana, tapi karena ada pandemi ini sementara masih berhenti ya. Yang kedua dengan National Donghua University Taiwan. Itu kita sudah melaksanakan saat ini kolaboratif riset. Jadi nanti kerjasamanya lebih banyak ke penelitian. Seperti itu. Bapak, kita tahan dulu. Bentuk kerjasama lainnya yang mungkin rekan UNESA juga ingin tahu nih ya. Masih di Bincang UNESA Profil Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama dengan Yuris dan juga
Bapak Heri, yaitu Kak Brody dari S1 PJKR. Nah Bapak, kita berbincang lagi ya Pak mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh S1 PJKR. Nah itu apakah salah satu implementasi dari Merdeka Belajar yang diterapkan di Prodi? Ya, untuk saat ini bisa dikatakan ya. Tetapi kami menggagas itu sudah lama sebelum adanya MBKM ini. Ya, artinya ada pertukaran mahasiswa atau dosen itu sebenarnya sudah lama. Kemudian baru diimplementasikan kemarin yang dengan UKM itu. Tetapi di tengah jalan mahasiswa mereka yang ke sini untuk PPL itu harus dipulangkan karena ada pandemi ini. Betul. Seharusnya tahun ini giliran kita yang mengirim ke sana. Tapi ternyata kan masih belum bisa. Tapi memang pembelajaran masih berlangsung ya Pak ya. Meskipun secara daring masih begitu. Tetap berlangsung. Nah kemudian dari segi akreditasi dari Prodi sendiri itu sudah mencapai apa sih? Alhamdulillah sampai saat ini masih A ya. Sudah A. Tapi nanti tahun 2021 Desember kami harus mengurus lagi meskipun dikatakan otomatis tapi tetap kita siapkan perangkatnya begitu. Nah kemudian dari segi itu tadi kan akreditasi sudah A begitu ya Pak ya. Kemudian untuk menunjang keterampilan, kemudian praktikum, pasti ada fasilitas-fasilitas yang disediakan begitu ya Pak ya? Betul. Sebagai penunjang itu fasilitasnya selengkap apa sih? Ya, selama ini kami yang di Fakultas Ilmu Olahraga kan memang untuk sarana dan prasarana ikut di FIO ya, Fakultas Ilmu Olahraga. Itu kami sudah banyak hal yang kita punyai. Yang terbaru ini lapangan basket yang berstandar internasional itu nampaknya, ya kan? Karena memang mulai dari landasan lapangannya sendiri, courtnya itu sampai ke tribunnya sudah berstandar level internasional, termasuk lapangan atletik kita kan, itu sudah landasannya atau settle bannya itu kan sudah sintetis kan, bukan tanah lagi. Artinya untuk perkuliahan, insya Allah kita sudah bagus ya, sudah sangat siap kita itu, tinggal nanti kita mengawal di proses belajar mengajarnya. Jadi kalau fasilitas itu sudah kolam renang kita aja sudah standar internasional ya. Benar, dan bisa dibilang UNESA ini salah satu yang Fakultas Ilmu Olahraga ini kan yang paling diunggulkan juga ya Bapak ya di UNESA. Nah, itu kita bersyukur sekaligus tanggung jawab kita juga kan menjaga itu. Menjaga mutu lah istilahnya. Betul sekali. Nah, berbicara soal prestasi nih Pak yang sudah ditorehkan oleh Fakultas Ilmu Olahraga. Tentunya rekan UNESA banyak yang mungkin sudah mengetahui beberapa kejuaraan kemudian perlombaan lainnya yang sudah diberikan oleh mahasiswa dan bahkan dosen juga ya Bapak ya berprestasi. Betul. Itu seperti apa Pak perjalanannya selama ini? Ketika ada event begitu ya, baik itu yang level daerah maupun internasional, beberapa dari katakanlah keluarga kami itu ikut gitu. Baik dari dosen maupun mahasiswa. Misalnya pelatih ya kan, ada yang juga pelatih PON atau SEA Games begitu-begitu. Yang banyak juga di Porprov. Itu termasuk mahasiswa kami. Sampai kami tidak hafal siapa saja ya kan, karena saking banyaknya. Tapi yang jelas setiap ada event olahraga, ternyata dari keluarga besar FIO khususnya ya, Fakultas Ilmu Olahraga itu banyak yang terlibat. Tidak hanya mahasiswanya tapi juga dosennya. Kalau tidak sebagai atlet, mereka juga sebagai pelatih. Misalnya. Kalau tidak sebagai wasit. Atau di tim officiating yang panitia penyelenggara begitu. Jadi artinya memang dunia kami kan di sana. Artinya setiap ada event itu sebisa mungkin kami memberikan kontribusi. Minimal tenaga kami akan ada di sana. Jadi seperti itu kondisinya. Dan bisa dibilang sudah terbukti nyata begitu ya Pak ya. Banyak sekali perlombaan yang kancahnya internasional pun dari mahasiswa sendiri di FIO UNESA itu sudah bisa menorehkan penghargaan tersebut begitu ya Pak ya. Nanti dari prodi yang lain pun juga akan begitu. Artinya memang roh kita itu kan memang salah satunya memang pembinaan keolahragaan. Meskipun kita masih ada prodi-prodi, tetapi sebenarnya kita itu marwahnya ya prestasi olahraga itu semuanya. Nah Bapak kemudian dari segi profil lulusan alumni yang ada di S1 PJKR, itu kontribusinya seperti apa sih Pak selama ini? Jadi selama ini kami memang sebenarnya belum banyak tahu ya, karena kita masih lagi ya itu tadi menata internal kita untuk nge-trace ya. Jadi ini lagi tracing gitu ya, nge-trace bagaimana alumni kita. Tapi yang jelas
50-50 antara yang menjadi guru dengan yang berprofesi di luar kependidikan atau keguruan. Cuman datanya memang masih kita kumpulkan. Nanti mulai Januari itu memang kita sudah akan action begitu. Kita ngetris lagi minimal dari 3 tahun ke belakang. Gitu. Nah, berarti memang ya Bapak ya, lulusan dari mahasiswa S1 PJKR ini jenjang karirnya sebenarnya luas sekali ya. Betul Tidak sekali. hanya tenaga kependidikan saja. Betul. Jadi memang kita akui bahwa modal dari lulusan kita itu sebenarnya bisa berpotensi untuk berkarir di bidang apa saja. Misalnya di TNI atau Polri, ya kan, karena fisiknya sudah terbentuk ketika di perkuliahan, mungkin mereka akan lebih mudah untuk mengikuti seleksinya. Itu salah satunya. Dan memang itu tadi ditunjang dengan mata kuliah yang bisa dibilang menjadi keterampilan bagi maksudnya soft skill maupun hard skill mereka begitu ya Bapak ya. Jadi kalau di dalam PJKR ini olahraga itu tetap kita butuhkan. Cabang-cabang olahraga itu sebagai media untuk membelajarkan pendidikan jasmani. Jadi memang masih banyak mata kuliah yang berbasis kecabangan olahraga. Itu yang kita pinjam untuk membelajarkan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu kan belajar gerak, belajar tentang gerak, dan belajar melalui gerak. Itu saja sebenarnya kata kuncinya. Kata kuncinya seperti itu. Dan mahasiswanya pasti tentunya bisa menerapkan berbagai ilmunya, begitu ya Pak ya, secara langsung gitu ya. Nah rekan UNESA, kita akan kembali lagi di segmen yang selanjutnya, masih di Bincang UNESA Profil Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Halo rekan UNESA, masih bersama dengan Yuris dan juga narasumber Kaprodi S1 PJKR yaitu Bapak Heri. Nah Bapak, itu tadi kita sudah banyak berbincang mengenai Prodi S1 PJKR. Nah untuk dari segi sumber daya manusianya, dosennya yang ada di S1 PJKR itu jumlahnya ada berapa banyak sih Pak? Kami sekarang ini memiliki 34 dosen. Ya, 34 dosen, punya 2 profesor. Ada Profesor Ali Maksum, lalu UNESA 1, itu dari kita. Cak Hasan betul, Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Ya, UNESA 1. Artinya beliau adalah bapak kita semua, iya kan? Artinya UNESA 1-nya itu juga dari prodi kami, itu sangat membanggakan dan juga akan menginspirasi teman-teman yang lain. Betul. Jadi kami itu punya 2 profesor, lalu 15 orang doktor, itu ada yang lulusan dari dalam maupun luar negeri. Yang luar negeri itu ada yang dari Jepang, dan sekarang juga sudah ada 1
calon dokter lagi yang juga studi di Jepang, ada satu yang di Taiwan begitu, dan sisanya yang 19 orang itu magister. Itu juga ada yang lulusan dari Wuhan, dari Indonesia sendiri. Jadi artinya ketika prodi kami ini memiliki banyak dosen yang memiliki kompetensi seperti itu, ya itu akan semakin menguatkan di tempat kami. Kami juga punya 2 tendik, ya, staf administrasi itu yang membantu di jurusan. Dan memang profil Bapak Ibu dosen ini masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri ya, karena pendidikan jasmani itu luas kan ranahnya. Ya tadi saya bilang tadi kan belajar gerak, belajar tentang gerak, dan belajar melalui gerak. Itu membutuhkan sebenarnya banyak sumber daya manusia. Seperti itu Mbak Yuris. Oke, dan memang rekan UNESA yang mungkin ingin bergabung dengan S1 PJKR maupun mahasiswa yang ada di S1 PJKR patut berbangga ya Bapak. Betul. Karena memang diajarkan kemudian diberikan bidang keilmuan dari para dosen-dosen yang sangat luar biasa. Betul. Itu kelebihan kita sebenarnya. Meskipun kami juga berkolaborasi dengan prodi yang lain, katakanlah karena kami di kecabangan gitu ya. Jadi misalnya kami akan mengeluarkan mata kuliah tinju untuk mata kuliah pilihan. Ya kita bisa berkolaborasi dengan dosen dari pendidikan kepelatihan olahraga. Nanti mungkin ceritanya juga akan lebih banyak. Termasuk ketika anatomi fisiologi, karena kami juga punya 1 dokter, kemungkinan kurang, maka kita akan berkolaborasi dengan prodi ilmu keolahragaan. Jadi seperti itu di tempat kami itu saling berkolaborasi. Begitu ya Pak ya. Saling mengisi. Nah, dari segi itu tadi mata kuliah, pasti tentunya ada mata kuliah keciri khasnya gitu maksudnya, kekhususannya dengan mungkin mata kuliah lain, mungkin program studi lainnya sejenis begitu ya Pak. Ada seperti apa itu Pak? Jadi di tempat kami itu memang ada mata kuliah yang kita turunkan dari aktivitas pendidikan jasmani yang ada di kurikulum. Jadi kita itu kan ngambil mata kuliahnya dari kurikulum. Jadi ada aktivitas permainan, bola besar misalnya, ada aktivitas uji diri atau bela diri, ada aktivitas akuatik, renang dan pertolongan di air misalnya, polo air dan loncat indah misalnya. Ada aktivitas atletik, kemudian aktivitas kesehatan yang saat ini tentunya sangat penting bagaimana kita tuh menjaga protokol kesehatan di masa pandemi, itu sangat memberikan kontribusi yang luar biasa materi-materinya. Juga ada aktivitas ritmis ya, senam itu. Jadi ada senam aerobik, senam alat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita turunkan. Tapi kita juga punya mata kuliah yang katakanlah saat ini memungkinkan bagi mahasiswa untuk berprestasi. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu kan masuk tapi belum punya basic olahraga sama sekali. Dan itu kita beri ruang untuk mereka agar bisa berprestasi seperti yang lain. Misalnya kita memunculkan mata kuliah petang. Petang itu kan cabang olahraga baru yang berpotensi untuk meraih prestasi. Karena mungkin medalinya banyak, ya kan, belum banyak juga yang memainkan, tapi sekarang ini sudah sangat banyak sekali ya. Perkembangannya sangat masif begitu. Tapi itu masih memungkinkan. Artinya mahasiswa kami akan kita beri bekal seperti itu. Ada satu lagi mata kuliah berkuda. Ya kan, di prodi kami sudah kita munculkan mata kuliah berkuda itu sehingga minimal bisa jadi alternatif untuk mahasiswa mencari itu tadi lah passionnya di mana, kemudian syukur-syukur bisa berprestasi di sana. Gitu Mbak Yuris. Dan memang itu tadi mata kuliah berkuda itu fasilitasnya sudah tersedia ya Bapak ya. UNESA ini satu-satunya perguruan tinggi yang punya fasilitas berkuda. Lapangan berkuda begitu. Kuda dan lapangannya. Jadi, lengkap sekali ya Bapak. Lengkap sekali. Semuanya juga bisa join di situ kan, bahkan dari umum pun bisa bergabung dengan Pandesa itu kan yang namanya untuk kursus berkudanya. Nah, rekan UNESA memang betul sekali ya. Di sini S1 PJKR yang ada di Fakultas Ilmu Olahraga UNESA ini punya beragam fasilitas, kemudian mata kuliah yang beragam juga yang tentunya bisa menunjang soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh mahasiswa yang bergabung di UNESA kali ini. Nah, Bapak sedikit mengulik tentang pribadi Bapak nih ya. Rekan UNESA perlu tahu bahwa Bapak Dr. Herianto Nur Muhammad MPD ini pendidikannya S1, S2, kemudian S3 itu di UNESA. Dan itu kearifan lokal. Wow.
Nah itu bisa diceritakan nggak Mbak sedikit mungkin? Ya, artinya memang passionnya di situ ya. Artinya kami ini meskipun dasarnya juga dari atlet, dulu bermain hoki, sampai menjadi pelatih begitu, membawa tim sampai ke level Asia begitu. Tetapi bagaimanapun juga ada jiwa mendidik juga di sana. Jadi ketika UNESA itu memiliki S2 pendidikan olahraga, nah kami akhirnya studi lanjutnya ke sana. Kemudian ketika lulus S2, ternyata UNESA juga bisa mewadahi kami di S3-nya ilmu keolahragaan. Jadi kita itu punya sport science ya, prodi sport science di S3. Maka kami akhirnya menuju ke sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa selesai semuanya. Dan itu sangat memberi kami manfaat untuk mengembangkan ilmu ini. Jadi ilmu olahraga ini kan sebenarnya salah satu yang seharusnya memang dikukuhkan gitu ya. Artinya memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Gitu Mbak Yuris. Nah berarti Bapak ini bisa dibilang figurnya adalah dulu seorang atlet begitu Pak? Iya bisa dikatakan begitu. Dan bisa jadi inspirasi rekan UNESA. Tentunya di sini Bapak Heri sudah berhasil dengan pendidikannya dengan konsisten dari S1, S2, S3 yang bergabung di UNESA dan kini sudah menorehkan menjadi seorang kaprodi begitu ya Pak ya? Yang ada di S1 PJKN. Nah terakhir nih Bapak, mungkin ada harapan yang ini disampaikan kepada Civitas Akademika mungkin khususnya di S1 PJKR. Ya, jadi untuk akademis ya kan, artinya apapun yang kita lakukan ya kan, kita harus tahu passion kita di mana. Gitu. Jadi kalau Anda itu memiliki passion, itu setidaknya sudah punya arahan mau kemana. Ya kan, tinggal itu saja kita perdalam, termasuk ilmu penunjangnya. Bagaimana kita bisa melanjutkan misalnya mau ke luar negeri kalau ilmu penunjang bahasanya tidak kita kuasai. Jadi yang pertama passion dulu, baru kita tarik ke bawah. Kira-kira saya di passion saya ini bisa jadi seperti apa. Baru kemudian kita cek kebutuhannya apa, ilmu penunjangnya apa. Jadi itu saja, simple ya, simple. Tetapi harus punya betul-betul apa yang ingin dituju. Ya, insya Allah di prodi kami ini nanti muaranya memang ke guru pendidikan jasmani, tetapi bukan tidak mungkin bisa mengembangkan diri baik dari materi atau mata kuliah yang kita siapkan sebagai penunjang ataupun dari pengembangan diri sendiri. Itu aja Mbak Yuris. Dan memang profil lulusan yang ada di mahasiswa S1 PJKR ini tentunya memiliki basic berkarir yang luas begitu ya Bapak ya. Betul. Nah, rekan UNESA, saya ucapkan terima kasih banyak sama-sama kepada Bapak Heri sudah bergabung dan berbincang dengan rekan UNESA dan juga saya di Bincang UNESA Profil Prodi. Nah, rekan UNESA, kalian bisa menyaksikan Bincang UNESA Profil Prodi ini di Radio UNESA, di kanal YouTube kami ada Radio UNESA, kemudian di sosial media kami, Instagram, Twitter, kemudian Facebook di Radio UNESA. Saya Yuris Prastica pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.